Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aduh, kenapa ya Manasuki kok sendawa terus? Iya, karena habis reading ya, habis reading klien begitu. Oke, jadi kalau kita mereading kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang sih, sering kita itu kayak seseguan atau sendawa itu karena energi atau bad energinya itu kita baca gitu ya. Oke, jadi Manasuki tinggal di Belanda dan di Thailand. Karena masih banyak selalu yang tanya, Manasuki di mana? Ayo ketemuan dong. Kayaknya saya mau reading sama Manasuki face to face gitu. Aduh, udah deh. Zaman sekarang itu online aja ya. Kliennya Madam Suki ada di mana-mana kok, di seluruh dunia ya. Karena Madam Suki tinggalnya di Eropa juga dan di Thailand ya. Oke, jadi gini, kalian pasti udah tahu ya kalau si Laura itu sudah diambil atau maksudnya sudah dijadikan anak asuhnya oleh pengacaranya si Fadel ya. Nah, waktu itu ya. Jadi ini kita terdampar ke beberapa bulan yang lalu ya. Kayaknya sih ini tayangannya itu bulan-bulan Desember gitu ya, akhir tahun 2024 begitu ya. Yang mana siapa ini namanya, si Laura ini belum belum kabur dari rumah aman. Nah, saat ini dia sudah kabur dan pada saat ini dia sudah dianggap atau diangkat anak asuh sama si Rasman begitu ya. Nah, pada saat dia ini belum kabur, si Laura ini ada omongan kayak gini. Coba kalian lihat aja sendiri ya. Omongannya si bapak ini. Oke, kita lihat yuk omongannya dia. Serius untuk pengen menikah. Bukan meyakini, saya melihat dari hati mereka. Oh. Manis melihat nanti kalau umur udah dewasa, pengen mereka menikah dengan cara apa? Saya mau jadi wali nikahnya. Ya, oke Bang. Saksi, maaf saksi. Bang Rasman, dengan cara apa? Apakah akan mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama atau seperti apa? Kalau sudah umur 18 nggak perlu, Roger. Sekarang yang boleh, sekarang. Kan nggak disetujui. Kalau 18 boleh. Jadi 18 sudah dewasa. 18 kan sudah dewasa, Mat. Umur 17, umur 16, kalau dia mau dinikahkan disetujui kedua orang tuanya dan yang mau dinikahkan sama-sama bersedia, maka boleh diajukan permohonan dispensasi ke kantor urusan agama. Kalau umur 18 mau dia terbang, nggak bisa kita larang. Dia sudah dewasa, hidup dia untuk dia gitu. Kan yang mau nikah dia. Makanya tadi Rahmat bilang, Pak, kalau sempat Loli sudah mengatakan dia tidak melakukan aborsi, kemudian tidak hamil, lalu kemudian jadi tersangka Fadel, pertanyaannya yang korban siapa? Oke, jadi ya. Jadi kita masih mendengarkan carut marut dari polemik ibu dan anak ini, karena ibunya yakin kalau anaknya melakukan sebuah tindakan yang ilegal dan anaknya juga tentu bersikukuh bahwa dia tidak melakukannya. Dan tapi sudah ada juga visum-visum atau mungkin ada dari beberapa dokter yang mungkin mendukung apakah pernyataan anaknya itu tidak benar apa benar begitu. Oke. Yang Madam Suki pengen bahas di sini, apakah si Loli ini sama si Fadel akankah menikah? Karena sepertinya ya si Bang Rasman ini kan dia saat ini udah kayaknya nggak ada penghalang lagi dong. Yang dulu kan penghalangnya ibunya ya kan. Makanya anaknya juga sampai ditaruh di safe house begitu. Dan sekarang nggak ada penghalang lagi secara si Bang Rasmannya itu sudah mengadopsi si Loli begitu kan ya. Nah, kita mau lihat, without any further ado, kita mau lihat apakah ada pernikahan antara Fadel dan Laura.
Jadi ya gimana ya, suka tidak suka ya gimana, ibunya sekarang sudah nggak bisa ngapa-ngapain kan ya, karena si anak sendiri sudah tidak mau ditemui oleh ibunya, begitu ya. Oke, Pak Nasuki mohon izin untuk melihat apakah ini ada sebuah kisi-kisi begitu. Oke, kita lihat apakah tahun 2025 semenjak si Laura ini kabur dari safe house, apakah tahun 2025 Fadel dan Laura ini akan menikah? Oke, di sini ada Five of Wands. Oke. Di sini ada Death and Rebirth. Oke. Dan di sini ada Knight of Wands. Oke. Jadi 3 hal ini menceritakan ya, menceritakan kondisi dan situasinya. Kondisi pertama adalah si Loli dan Fadel memang saling jatuh cinta. Dan kemudian mereka, ini Madam Suki mungkin agak berbeda ya. Kalau kalian mendengarkan sebuah cerita, mungkin kalian sudah mendengarkan, itu bukan rangkuman, ya, bukan rangkuman. Tetapi cara kita membaca kartu tarot itu berbeda, begitu aja, ya. Jadi di sini mereka saling jatuh cinta. Pada awalnya sih mereka memang serius gitu loh, percintaan ini. Tapi seriusnya di sini Fadel itu masih kayak bagaimana ya? Masih belum sebanyak cintanya seperti si Loli, karena Loli ini kan mencintai banget ya, mencintai Fadel gitu ya. Nah, setelah itu dia pulang, bla 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 bla, kalian udah tahu ceritanya bagaimana. Terus ibunya tidak mau membukakan pintu, tapi Manasuki ingat loh ya, Fadel waktu itu mengatakan, asalkan ibunya menerima si Loli, saya rela untuk memutuskan Loli. Aturannya ibunya waktu itu apa ya, kayak challenge gitu ya, kayak maksudnya oke, diiyain aja gitu. Nanti kan apa ya, waktu yang akan menjawab keseriusan dia itu. Siapa tahu si Fadel itu memang serius. Siapa tahu si Fadel itu memang bisa memegang janji, ya kan? Nah, oke. Terus di sini terjadi sebuah hal yang mana akhirnya mereka tidak bisa, ya, tidak bisa untuk bersatu. Dan di sini ada sebuah kejadian setelah mereka putus, ada kejadian dan mereka kemudian dipisahkan di rumah aman, ya. Nah, ini cerita lagi. Yang mana si Rasman mengatakan yang tadi baru kita dengar, ya, itu postingan lama. Makanya ketika si Fadel ditersangkakan, ada sebuah niatan dari si Rasman itu untuk menikahkan mereka. Dan itu tidak terjadi. Dan sepertinya tahun 2025 sepertinya akan mengarah ke sana. Ya, seperti yang tadi Madam Suki katakan, sekarang ibunya sudah out dari out from this picture. Jadi sudah keluar dari foto, istilahnya dari dari mereka gitu. Sepertinya ada loh. Coba kita akan kita akan perjelas di kartu kecil ya. Apakah akan ada pernikahan antara Loli dan Fadel tahun 2025? Oke, di sini ada rumah tangga maksudnya. I don't know. Sebentar. Kartu kedua, di sini ada salib. Salib itu artinya beban ya. Kalau orang Kristiani mengatakan salib itu adalah sebuah beban, pikul salib ya, beban ya. Karena ini kartu Eropa. Jadi kartu Eropa itu ketika kartu ini ingin menggambarkan sebuah beban itu ada salib gitu ya. Oke. Dan di sini ada beruang. Sebentar Madam Suki akan berikan ya ceritanya. Di sini ada rubah. Aduh. Di sini ada jadi gini ya.
Madam Suki akan melihat di kartu yang berikutnya lagi. Jadi ini kayaknya karena masalahnya si Fadel sama si Laura ini cukup complicated sih ya. Karena sebenarnya Rasman di sini meskipun dia adalah enemy atau musuhnya si siapa itu namanya, si NM, tapi sepertinya dia ingin yang terbaik loh untuk si Loli, ya. Karena kita itu nggak bisa gelap. Kita itu nggak bisa melihat orang dari penampilan, ya. Banyak kok orang yang penampilannya cantik, ganteng, ternyata penipu, ya kan? Cantik, ganteng, ternyata koruptor, ya kan? Apalagi koruptornya nggak tanggung-tanggung ya, sampai 300 T gitu kan? Nah itu kan pelakunya kan cantik, ganteng, ya kan? Jadi kita nggak bisa melihat wajah ya. Oke. Jadi conclusion dari semua kartu yang Madam Suki tarik ini, pernikahan belum. Pernikahan ke arah yang serius banget belum, ya. Tetapi sepertinya Fadel dan Laura ini tidak lagi ada halangan gitu loh ketika mereka mau ketemu atau apa gitu ya. Nggak ada halangan lagi. Jadi mereka bisa ketemu. Tapi memang benar sih, kalau menurut Madam Suki ya, di sini Bang Rasmannya itu menginginkan si ini kan anak ini kan di bawah umur masih ya. Tahun ini mungkin tahun 2025 mungkin dia 18 tahun ya. Jadi sepertinya ya, apakah intuisi Madam Suki ini benar? Kalau seandainya Bang Rasman itu mau nyekolahkan si Loli dulu. Oke. Iya. Jadi gitu ya. Nah ini makanya tadi Madam Suki bilang kita nggak bisa melihat manusia atau orang itu dari penampilan, ya. Di sini sebenarnya ada sebuah upaya yang dilakukan oleh Bang Rasman itu karena dia kan sudah mengambil Loli ya untuk menjadi anak asuhnya dia ya. Di sini sepertinya suami istri ini atau Bang Rasman sama istrinya ini akan memperbaiki mentalnya si Loli dulu, ya. Mentalnya Loli diperbaiki karena mereka tahu bahwa Loli ini ada sebuah gangguan mentality gitu loh ya. Yang mana ini akan dilakukan sebuah pendekatan yang membuat si Loli ini bisa menjadi anak normal lainnya lah, ya. Jadi gini ya, kita ini sebenarnya adalah penonton, ya. Dalam sebuah rumah tangga, kita nggak pernah ada di sana 24 jam, ya. Apa yang dilakukan Loli sekarang dengan kata-katanya dia, Madam Suki sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu juga tertusuk ya dengan kata-katanya Loli itu. Tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya dia alami di rumah. Kalau kalian ngikutin musuh-musuhnya LM ya, yang pada saat ini berjejer ya, berjejer dan semakin berani gitu ya menantang si LM ini, kan sepertinya kisi-kisinya itu dibuka ya, yang mana di temannya itu yang nggak tahu siapalah, kalian tonton sendiri aja lah videonya, itu kan banyak tersebar ya. Temennya tuh bilang gini loh, posisinya ibunya itu kalau lagi anaknya mau makan terus di kopi gitu ya, atau diperagakan sama si musuhnya si LM ini gitu kan. Menurut LM mereka kan adalah musuhnya kan, tapi menurut mereka LM ini ya musuhnya kan, begitu aja ya. Bagaimana cara kita memandang itu aja. Nah kita ini penonton, itu loh maksudnya Madam Suki. Jadi ada kisi-kisi yang memberikan kenapa si Loli itu sebegitu marahnya atau sebegitu rebelnya atau menjadi seorang pemberontak itu. Ada hal-hal yang dikatakan oleh si temennya atau musuhnya si LM. Jadi kembali ke sana. Jadi sepertinya si suami istri Rasman dan istrinya ini sepertinya akan memperbaiki mentalnya si Loli dulu,
ya. Baru kemudian berbarengan itu mereka akan menyekolahkan LM itu, si LM itu SMA, begitu sampai lulus SMA. Ya, jadi bagus juga ya. Oke, Bang Rasman. Jadi gini, kalau kita misalkan mendengarkan gosip-gosip di luar, kalau misalkan ada pengacara lain yang mengatakan, oh si pengacara R itu pernah ini sama kliennya lah, pernah ngomong apalah, yang bagaimana lah, kita tahu lah ya. Tapi gini loh ya, gambarannya manusia itu, makanya di dalam yin dan yang itu, di dalam warna putih, di dalam kebaikan, pasti ada setitik kejahatan. Di dalam kejahatan itu pasti ada setitik kebenaran, kan kayak gitu ya. Kayak kita aja lah, apakah kita itu adalah manusia yang sempurna? Kan enggak ya? Tapi kita juga bukan orang yang jahat, kan gitu ya. Nah, oke. Jadi Madam Suki mau tanya nih, sebagai orang yang akan mengadopsi Loli ya, apakah Bang Rasman ini bisa menjadi orang tua asuh yang baik untuk Loli? Kita tarik energinya. Di sini ada Queen of Pentacles, ini adalah figur dari NM, ibunya LM. Di sini ada Page of Wands, di sini ada siapa namanya? Loli. Dan ini kartunya siapa? Bang Rasman. Bang Rasman, ya? Nah, disonet loh. Oke, jadi mudah-mudahan ya Bang Rasman ini bisa menjadi walinya Loli atau bapak asuhnya Loli yang baik. Karena ini sudah keluar dari kehidupan Loli dan sekarang ini ada Loli, dan makanya di sini ada anak, di sini ada Rasman ya. Di sini ada Loli. Jadi dia bisa menjadi orang tua yang baik. Tapi yang sebenarnya bagaimana ya, si Loli ini kan anaknya pinter ya, sebenarnya dia tuh pinter banget dan cerdas dan berbakat sih. Harapannya si NM ini kan kalau misalkan si LM ini sudah dewasa bisa bantuin ibunya ya, jualan skincare atau apalah ya, bantu-bantu gitu. Tapi ternyata sepertinya di depan nanti, in the future-nya, Manasuki ngelihat ya kasihan juga ya si NM gitu. Karena anaknya yang dia pikirkan untuk membantu dia, ternyata anaknya ini justru keluar dari hidup ibunya ini dan mungkin akan berbakti kepada orang yang membantu dia saat ini. Oke lah ya, jadi itulah kehidupan, this is life ya. Karena sebenarnya ya dalam kehidupan ini adalah big theater sih. Jangankan artis, kehidupan kita aja seperti bak sinetron, iya kan? Nah, untuk itu buat kalian yang mempunyai drama atau kehidupan yang kayak sinetron yang nggak ngerti nih aku harus bagaimana, sebaiknya kalian ketemu sama orang yang benar-benar bisa memberikan kalian nasihat yang baik atau pencerahan yang baik ya. Untuk itu kalian boleh datang ke Madam Suki, tapi ini berbayar ya. Caranya adalah DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 0822-902-3699. Begitu ya. Dan buat kalian juga yang mungkin mempunyai problem seperti LM ini, kalau Madam Suki lihat LM ini inner child-nya terluka ya. Inner child itu apa Madam Suki? Inner child itu adalah sosok kecil di dalam diri kita yang tidak ikut dewasa. Biasanya orang-orang yang mengalami inner child yang damage atau inner child yang terluka itu memang seperti Loli ya, memberontak sama orang tua, tidak mau mendengarkan orang tua karena ada sesuatu yang cedera di dalamnya ya. Atau kalian yang mengalami trauma, kalian boleh datang ke Madam Suki, tapi kalian mungkin bisa datang dulu ke psikolog ya kalian. Kalau kita mau ke psikolog itu bukan berarti kita gila, enggak ya, karena justru jiwa kita itu membutuhkan seorang yang bisa memandu jiwa kita, membimbing jiwa kita ya. Tapi kalau kalian langsung percaya, maksudnya kalau kalian mau langsung ke Madam Suki atau percaya Madam Suki untuk ikut program pakai cahaya atau penyembuhan energi holistik,
Dan Madam Suki akan mengambil blok mental Madam Suki, dan ini tidak bertentangan dengan agama manapun. Silakan mengikutinya. Karena kebanyakan klien Madam Suki ini anak-anak seperti Loli. Makanya Madam Suki sangat mengerti kebutuhan Loli, ya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.